Cerita berlatar pada tahun 2063 di mana saat itu tingginya tingkat polusi serta populasi manusia yang semakin bertambah akhirnya menyebabkan bumi yang kita cintai ini mulai mengalami perubahan hingga membuat es yang ada di kutub utara mencair dan menyebabkan terjadinya peningkatan level air di seluruh dunia. Di mana akibat kejadian itu bumi kini hanya memiliki dua benua yang masih belum terendam oleh air. Namun umat manusia yang tersisa justru melakukan peperangan demi bisa memperebutkan kedua benua tersebut agar mereka bisa bertahan hidup. Sementara itu di tengah-tengah laut yang terletak di antara kedua benua terlihat ada sebuah pos militer yang biasa disebut sebagai The Sentinel, di mana di sana terdapat 4 orang tentara yang tampaknya mulai merasa putus asa karena sudah 2 tahun lebih mereka berada di sana tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk menjemput mereka. Mereka seharusnya dijemput sekitar 3 bulan sebelumnya, namun entah mengapa hingga kini mereka masih belum bisa mendapatkan kabar tentang peperangan yang terjadi di antara kedua benua tersebut. Disebabkan masa tinggal mereka sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, mereka pun perlahan-lahan mulai kehabisan stok makanan, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari ikan meski mereka sedang diterpa oleh badai ganas. Dan saat itu sang komandan yang bernama Hendrik menyadari bahwa ada sebuah ombak berukuran besar yang menuju ke tempat mereka berada, sehingga dirinya menyuruh teknisi bernama Baines Mareska untuk segera mengamankan generator yang merupakan jantung dari The Sentinel. Lalu saat Baines sedang melakukan tugasnya, dirinya melihat ada beberapa pipa yang mulai bocor, namun ketika mencoba memperbaikinya, di sini Baines sempat tersangkut meski pada akhirnya dirinya berhasil membebaskan diri. Di sisi lain kedua tentara bernama Sullivan dan Cash mencoba menjaga jaring yang mereka gunakan untuk menangkap ikan, tetapi sayangnya mereka justru kehilangan semua ikan tersebut karena ombak yang menghantam mereka sangatlah kuat. Untungnya mereka semua berhasil selamat dari kejadian itu, bahkan The Sentinel pun masih bisa bertahan meski mereka baru saja ditabrak oleh ombak setinggi 9 meter. We're fucked. Keesokan harinya keempat tentara itu pun mulai berdebat satu sama lain sambil menyantap persediaan makanan yang hanya tersisa sedikit. Di mana saat itu Baines pun sangatlah marah ketika mengetahui kalau Sullivan dan Cash gagal mempertahankan jaring berisi ikan yang bisa mereka gunakan untuk menambah persediaan makanan. Mendengar hal itu Sullivan pun mulai terpancing emosi dan mulai mengatai Baines, tetapi untungnya Hendrik segera menghentikan mereka karena emosi tak akan bisa menyelesaikan masalah. Confidence you can fix it all, Bates. Kemudian Baines pun bertanya mengapa mereka tak segera menghubungi markas pusat untuk mendapatkan bantuan. Hendrik menjelaskan bahwa telegram yang mereka miliki hanya bisa dipakai untuk membuat laporan saja. Singkat cerita, setelah situasi mereka mulai tenang, Sullivan kembali melakukan pekerjaannya, yaitu membuat laporan harian menggunakan telegram, di mana dirinya memberikan informasi pada markas pusat bahwa tak ada tanda-tanda dari musuh di sekitar sana sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Thanks. Setelah itu Sullivan pun menemui Hendrik yang saat itu sedang mengamati keadaan di luar, dan di sana Hendrik menyuruh Sullivan untuk menurunkan balon angin yang suka joget-joget karena tidak suka melihatnya. Di mana saat itu ketika Sullivan melihat ke arah laut tanpa disadari, tiba-tiba dirinya melihat ada sebuah kapal yang melintas dekat sana. Dan Cash pun juga mengkonfirmasi bahwa kapal itu terdeteksi oleh radar mereka. Melihat itu awalnya Sullivan sangat senang karena dirinya mengira bahwa kapal itu merupakan kapal yang akan menjemput mereka. Namun entah mengapa Hendrik justru menyuruh Baines untuk menyiapkan senjata karena mereka tak tahu apakah kapal itu merupakan kapal musuh atau bukan. Contact radar bearing East 86. Kemudian Cash mencoba menghubungi kapal tersebut, tetapi karena kapal itu tak memberikan jawaban, Hendrik akhirnya terpaksa memberikan tugas pada Sullivan untuk mengecek kapal itu secara langsung dengan menggunakan perahu skoci. Singkat cerita, setelah tiba di dekat kapal bernama Aurora itu, Sullivan pun merasa kebingungan karena di sana tak ada seorang pun yang menjawab panggilannya, sehingga dirinya memutuskan untuk masuk ke dalam kapal tersebut. Yang mana di dalam kapal itu Sullivan mendapati bahwa seluruh barang yang ada di sana sudah tertutupi oleh debu. Radio kapal juga tidak berfungsi sama sekali, bahkan persediaan makanannya juga masih tersisa banyak. Tentu saja hal itu membuat Sullivan bertanya-tanya apa yang sebenarnya
sebenarnya terjadi di sana hingga membuat semua awak kapal menghilang dan meninggalkan seluruh barang-barang mereka begitu saja. Dan ketika Hendrik mencoba menghubungi Sullivan, Sullivan justru menghiraukan panggilan tersebut karena dirinya sedang asik makan beng-beng. Sehingga Hendrik pun mulai khawatir dan berniat untuk menyerang kapal tersebut sebelum kapal itu mencapai Sentinel. Namun saat dirinya meminta salah satu kunci meriam yang dibawa Cash, entah mengapa Cash sempat menolak, yang mana hal itu membuat Hendrik mengingatkannya tentang protokol mereka hingga akhirnya Cash terpaksa menyerahkan kunci miliknya. Lalu setelah Hendrik berhasil menyalakan mesin meriam, dirinya pun mencoba kembali menghubungi Sullivan untuk yang terakhir kalinya. Dan untungnya Sullivan menjawab panggilan tersebut sehingga Hendrik akhirnya membatalkan serangan dan menyuruh Sullivan untuk segera membawa kapal itu menuju ke Sentinel. Dan saat Cash meminta kuncinya kembali, Hendrik mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberikan kuncinya pada Cash lagi sebagai hukuman karena tadi Cash tidak menuruti perintah darinya. Singkat cerita, setelah Sullivan tiba di Sentinel, Hendrik pun segera masuk ke dalam kapal untuk mengecek keadaan di dalam sana. Sementara saat Sullivan menemui Cash, mereka yang diam-diam menjalani hubungan pun langsung saja empludan. Dan ternyata hal inilah yang membuat Cash rela menolak perintah Hendrik karena dirinya tak ingin kehilangan Sullivan. Kemudian ketika mereka sedang menggunakan cairan yodium untuk membersihkan tubuh, mereka pun mulai membahas bagaimana bisa sebuah kapal hanyut begitu saja tanpa ada seorang pun yang ada di dalamnya. Lalu Sullivan pun meminta Hendrik untuk melaporkan kejadian itu pada markas pusat. Tetapi entah mengapa Hendrik justru menganggap bahwa hal ini hanyalah hal biasa, dan Sullivan pun merasa ada sesuatu yang janggal saat dirinya melihat Hendrik membawa kedua kuncinya. Setelah selesai mandi, Hendrik pun mencoba mengecek seluruh data navigasi yang ada di dalam kapal kosong tersebut. Dan dirinya berusaha mencocokkan data itu dengan peta yang mereka miliki untuk mencari tahu dari mana dan apa yang terjadi pada kapal tersebut. Sementara itu Sullivan dan Cash sedang berbincang di kamar, yang mana Sullivan mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan pesan pada markas pusat tentang kapal yang mereka temukan tanpa sepengetahuan Hendrik, dan mereka akan mendapatkan jawaban di keesokan harinya. We'll find out tomorrow. Keesokan harinya Hendrik merasa heran saat melihat Sullivan, Cash, dan Baynes sedang menunggu di depan alat telegraf, dan tanpa disadari Baynes malah mengatakan tentang pesan yang dikirimkan Sullivan sebelumnya. Mengetahui itu, Hendrik pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh, namun tiba-tiba alat telegraf itu mulai berbunyi dan mengirimkan sebuah pesan yang berasal dari markas pusat. Awalnya mereka semua sempat panik dengan apa yang ada di dalam pesan tersebut, tetapi setelah mereka selesai menerjemahkan pesannya, ternyata pesan yang mereka terima itu merupakan pesan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh Sullivan, di mana hal itu menandakan bahwa selama ini semua pesan yang mereka kirimkan tidak pernah sampai ke markas pusat, dan pesan-pesan yang mereka terima hanyalah pesan dari Sullivan yang selalu dirinya kirimkan setiap hari. You know there's been no attack. And who's to say they have? Because they haven't. Malamnya saat Hendrik sedang melanjutkan investigasinya, Baynes diam-diam masuk ke dalam kapal dan tampaknya dirinya merencanakan sesuatu. Karena ketika Sullivan bertanya mengapa Baynes pergi meninggalkan barang-barangnya, Baynes pun hanya menjawab bahwa dirinya baru saja keluar untuk menikmati udara segar. Tidak lama setelah itu, mereka berdua pun mulai minum amer bersama. They're probably all gone. Dan saat itu Baynes pun menceritakan tentang keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya itu pun jika rumahnya masih ada. Selain itu Baynes juga sempat mengatakan bahwa dirinya mungkin bisa memperbaiki kapal yang mereka temukan sebelumnya, yang mana hal itu membuat Sullivan mulai tertarik untuk kabur dari sana. The Earth's a different place now. Swallows. Lalu Sullivan pun mencoba menceritakannya pada Cash, berharap Cash mau kabur bersama mereka, di mana Sullivan mengatakan bahwa mereka bisa saja pergi ke daratan terdekat dan mulai membangun kehidupan baru di sana. Tetapi Cash tidak menjawab karena dirinya khawatir jika Hendrik tidak akan menyetujui rencana tersebut. Keesokan harinya Sullivan dan Baynes diam-diam mulai menyelinap masuk ke dalam kapal untuk memperbaiki mesin itu, dan setelah mengutak-atik mesinnya, mereka akhirnya berhasil menyalakan kapal tersebut. Namun sayangnya saat mereka keluar, entah mengapa Hendrik justru menyuruh mereka berdua membongkar kapal itu lagi serta menggunakan bahan-bahannya untuk memperbaiki Sentinel. Dan jika mereka menolak, maka Hendrik tak akan segan-segan untuk menggunakan senjata miliknya.
Di tengah kekacauan itu, Case mencoba berbicara dengan Henrik, berharap dirinya bisa membujuknya. Sementara Sullivan dan Baynes berencana melawan Henrik karena mereka tak ingin tinggal di sana selamanya. Tak lama kemudian Henrik dan Case tiba-tiba datang menemui mereka dan tampaknya Case berhasil membujuk Henrik karena Henrik tiba-tiba mengatakan bahwa dua orang di antara mereka harus pergi ke markas pusat menggunakan kapal untuk mengirim laporan, sementara dirinya dan salah satu dari mereka harus tinggal di Sentinel. Ternyata Case lah yang berencana tinggal di sana dengan Henrik dan hal itu membuat Sullivan sakit hati karena tak menyangka bahwa Case tak ingin pergi bersama dirinya. Di dalam kamar, Sullivan pun mencoba meyakinkan Case agar dirinya mau pergi bersamanya. Go pack! Jesus! Tetapi entah mengapa Case justru mengatakan bahwa dirinya tak mencintai Sullivan sehingga Sullivan pun langsung pergi. Namun setelah Sullivan pergi, ternyata Case menangis karena sebenarnya dirinya sangat mencintai Sullivan. Yang mana tadi dirinya mengatakan hal itu agar Sullivan mau pergi bersama Baynes dan tidak memikirkan dirinya. Sebelum pergi, Henrik sempat memberikan beberapa dokumen pada Sullivan sambil mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati terhadap musuh. Dan saat Sullivan mencoba meyakinkan Henrik untuk pergi bersama-sama, Henrik justru menolak ajakan itu. Both of you. Yang mana ketika Henry kembali melanjutkan investigasi, dirinya akhirnya menyadari bahwa kapal itu ternyata sengaja menghindari Sentinel, dan hal itu membuat Henry sempat curiga pada Case, tetapi pada akhirnya dirinya membuang rasa curiga itu. Keesokan harinya mereka semua pun terbangun karena mendengar suara alarm yang menunjukkan bahwa ada kapal yang sedang mendekat ke arah mereka, sehingga mereka pun segera mempersiapkan meriamnya untuk mempertahankan Sentinel. Kemudian Sullivan pun bertanya apakah mereka harus mengeceknya terlebih dahulu, tetapi entah mengapa kali ini justru Henrik menolak dan mereka pun langsung menembak kapal itu, meskipun pada akhirnya tembakan mereka meleset. Fire! Yang mana saat Case menyadari bahwa ternyata kapal itu merupakan kapal milik mereka, dirinya pun berencana mengatakan hal itu pada Sullivan dan Baynes. Namun sayangnya Case terlambat karena Henrik sudah meredamkan senjata miliknya. Lalu Henrik pun menyuruh Baynes untuk menembak kapal itu, tetapi Baynes menolak, membuat Henrik terpaksa menembak telinga Baynes. Dan setelah melihat kejadian itu, Sullivan pun akhirnya terpaksa menembak kapalnya. Yang mana di saat Henrik lengah, Case pun langsung memukul kepala Henrik hingga pingsan. Kemudian mereka pun mengurung Henrik di dalam ruang penyimpanan. Dan Case juga mengambil kedua kunci yang selama ini selalu dibawa oleh Henrik. Setelah kejadian itu, Baynes mengatakan bahwa dirinya sudah tidak peduli lagi dengan Sentinel. We are not letting him up. Kemudian Case pun mengatakan kepada Sullivan bahwa apa yang dirinya katakan sebelumnya hanyalah kebohongan karena Case tak ingin Sullivan pergi tanpa memikirkan dirinya. Lalu saat Sullivan mencoba memberikan makanan pada Henrik, Henrik pun menceritakan hasil investigasinya yang menyimpulkan bahwa kapal itu berencana datang ke Sentinel 3 bulan yang lalu, tetapi entah mengapa kapal itu tiba-tiba saja berbelok ke arah lain dan berhenti di suatu titik hingga mereka berhasil menemukan kapal itu. Tampaknya salah satu dari mereka ada yang berkhianat dan sengaja memberikan informasi palsu pada kapal tersebut. Namun sayangnya Sullivan tak percaya perkataan Henrik lalu pergi meninggalkannya. Get me out. Keesokan harinya saat Sullivan mencoba mencari keberadaan Baynes tanpa disadari, Baynes yang sudah oleng akibat kebanyakan minuman Amer tiba-tiba mulai menyerang Case dan berniat mengempulnya dari belakang. Akhirnya Case berhasil menghentikan hal itu. Lalu Case pun menceritakan hal itu pada Sullivan. Namun tampaknya Case tak sadar bahwa Baynes berhasil mengambil kedua kunci yang dibawa olehnya, yang mana hal itu membuat Baynes bisa mengaktifkan generator dan berencana untuk mengaktifkan sistem penghancuran diri. Lalu Sullivan dan Case pun mencoba membujuk Baynes agar tak melakukan hal itu, dan pada akhirnya Baynes pun menghentikan perbuatannya karena dirinya lupa kata sandi terakhir yang digunakan untuk mengaktifkan generator. Kemudian Baynes pun mengatakan bahwa sebenarnya dirinya sangat ingin membunuh Henrik, tetapi sayangnya Henrik sudah kabur. Yang mana ketika Sullivan mencoba mengeceknya, ternyata jendelanya sudah terbuka dan sepertinya Henrik sengaja melompat ke laut.
Dimana ketika Sullivan melihat dokumen milik Hendrik, dirinya pun merasa terkejut karena Hendrik ternyata sudah menjaga Sentinel itu sejak lama disebabkan dirinya sengaja memperpanjang masa kontraknya sendiri. Lalu Sullivan yang penasaran pun mencoba melihat hasil investigasi yang dilakukan oleh Hendrik, dan ternyata perkataan Hendrik tentang kapal itu benar, yang mana hal itu menandakan bahwa ada salah satu dari mereka yang berkhianat. Tak lama kemudian mereka sempat melihat ada tumpukan sampah yang hanyut tak jauh dari tempat mereka berada. Dan karena mereka membutuhkan peralatan, Case akhirnya berencana mengecek tumpukan sampah tersebut dengan ditemani oleh Baynes. Sebelum pergi, Baynes sempat menceritakan tentang istrinya yang saat itu sedang hamil ketika dirinya dikirim menuju Sentinel. Dan hingga sekarang dirinya masih belum tahu apakah anaknya itu laki-laki atau perempuan. Lalu Baynes pun meminta maaf karena sebelumnya dirinya sempat mengacau dan Sullivan pun memaafkannya. Namun karena dirinya belum bisa mempercayainya, Sullivan memberikan senjata Hendrik pada Case untuk berjaga-jaga jika saja Baynes berencana menyakitinya. Setelah mereka berdua pergi, Sullivan pun mencoba memancing berharap dirinya bisa mendapatkan beberapa ikan untuk menambah persediaan makanan. Tetapi tanpa disangka dirinya malah menemukan tubuh Hendrik yang meninggal akibat terkena tembakan di kepalanya. Lalu Sullivan yang penasaran pun mencoba mengecek dokumen milik Baynes, namun tampaknya Baynes hanyalah seorang teknisi biasa, meski dirinya memiliki riwayat tentang kebiasaan buruknya yang suka minum minuman keras. Kemudian Sullivan pun mencoba mengecek jadwalnya kembali, dan di sana dirinya menemukan sebuah fakta bahwa ketika kapal jemputan mereka tiba, ternyata Kesla yang sedang berjaga antara pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi. Tak hanya itu, alat pemancar yang ada di dalam Sentinel bisa dilepas, di mana hal itu menandakan bahwa Kes sengaja menjebak kapal jemputan tersebut agar dirinya bisa menghabisi semua orang yang ada di sana. Loh, kok ternyata si Kes itu sungguh jahat sekali, kawan. Tak lama setelah itu, Case pun datang dan mengatakan bahwa Baynes sengaja melompat ke arah tumpukan sampah dan tak ingin kembali lagi. Tetapi meski Sullivan tahu bahwa Case berbohong, dirinya tak melakukan apapun karena dirinya terlalu takut untuk mengatakan hal itu pada Case. Keesokan harinya saat Case terbangun, entah mengapa Sullivan sudah tidak ada di sana, dan ketika Case mencoba menghubunginya, Sullivan akhirnya mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tentang Case yang merupakan seorang pengkhianat dan sudah tega membunuh Hendrik beserta Baynes yang tidak berdosa. Lalu Sullivan pun berencana menghancurkan Sentinel karena dirinya sudah tidak peduli lagi dengan semua ini. It's over. He really played me. Akhirnya Case pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya sengaja melakukan hal itu, yakni untuk menyelamatkan orang-orangnya karena tanah tempat tinggalnya sudah hampir tenggelam. Tetapi sayangnya Sullivan sudah tak bisa lagi mempercayainya. Dan saat Sullivan memencet tombolnya, entah mengapa radiator itu tak jadi meledak dan hanya memunculkan sebuah pesan seperti yang pernah dikatakan oleh Baynes sebelumnya. Tampaknya Baynes sengaja mengubah program dari radiator tersebut agar tak ada seorang pun yang bisa menggunakan radiator itu untuk menembakkan meriam maupun menghancurkan Sentinel. Setelah kejadian itu, Sullivan dan Case pun akhirnya berdamai dan mereka berdua sepakat untuk tetap bertahan hidup di dalam Sentinel dengan melakukan emplu dan setiap hari tanpa memperdulikan pihak mana yang akan memenangkan peperangan. What is it? Tamat ending yang sangat mengempludkan sekali. Dan macam mana menurut kalian tentang film ini? Ya memang sih ini film bergenrenya apokaliptik, sudah kiamat. Dan saya bisa membayangkan bagaimana kalau dunia ini sudah terendam oleh lautan seperti itu. Mungkin kita hidup di atas laut, ya sebagian orang yang bisa bertahan seperti itu ya. Mungkin yang punya fasilitas tentang ya membuat Sentinel itu kan tidak mudah. Apaan sih lah. Alah, bingung sekali. Saya gak punya rokok, jadi bagi teman-teman semua yang sedikit berbesar hatinya mau memberikan sumbangan sedikit untuk rokok sempurna kretek dan kopi opletnya, silahkan saja towel atau klik tombol super thanks-nya itu. Berapapun yang teman-teman berikan, saya sangat menghargainya sekali. Duh, karena saya merekam tengah malam gini teh, suka ngantuk gitu. Alah. Kadang ya AdSense dari sini sih.
Sungguh mengajikan lah pokoknya. Akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya sekan.